Orang Muda. Hadir, Bu. Farida Denisa. Hadir, Bu. Rizky Agung. Hadir, Bu. Widya Pandan. Hadir, Bu. Oh iya, berangkat semua ya berarti. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya Mas Bagas. Ibu minta tolong ikuti doanya ya. Baik, kita dulu siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bernyanyi, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Ya boleh anak-anak berdiri terlebih dahulu. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih. Boleh silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, dari materi kemarin di pertemuan kemarin masih ingat enggak kita pelajari materi apa aja coba? Ekosistem dulu. Ya, ekosistem sama Jaring-jaring makanan. sama jaring-jaring makanan, betul sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang salah satu komponennya itu di dalam materi kemarin yaitu tentang hewan. Tapi di sini kita akan pelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini yaitu yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari herbivora, karnivora, dan omnivora dengan tepat. Kemudian peserta didik diharapkan juga dapat menyebutkan contoh kelompok hewan herbivora, karnivora, dan omnivora dengan benar. Sebelum kita masuki materinya, kita nonton video terlebih dahulu ya. Skip. Pus. Lula, jadi kan ngerjain tugas sama-sama? Kamu lagi ngapain? Hai Danang, jadi dong, ini aku lagi kasih makan kucing. Emangnya kucing suka makan ikan? Bukannya tikus ya? Kayak Tom and Jerry gitu. Hehehehe. Hahaha, sama aja kok Danang. Kucing kan memang jenis hewan pemakan hewan lain, alias karnivor. Oh, sama kayak cicak ya Lula. Sukanya makan serangga kecil, apalagi nyamuk. Laba-laba juga suka makan serangga kecil loh. Pokoknya, kalau karnivor pasti memakan hewan yang lebih kecil.
Ular memakan tikus, burung elang memakan ular, beruang memakan ikan. Gitu, Danang. Iya juga ya, Lula. Makanya di hutan ada hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jadi, yang lemah harus bisa mempertahankan diri biar nggak dimakan hewan lain. Aduh, Lula, apelmu jatuh nih. Kayaknya udah mateng deh. Boleh dong aku makan? Tunggu dulu, Danang. Kayaknya ada lubangnya deh. Ya ampun, ada kamu toh ulat. Nah, kalau ulat ini adalah salah satu contoh jenis hewan pemakan tumbuhan yang disebut juga herbivore. Nggak hanya daun, tapi ulat juga makan buah. Berarti sama juga kayak lebah dan kupu-kupu itu ya, Lula. Bukan daun yang dihinggapi, tapi bunga. Lihat deh, dia pasti lagi asik menghisap nektar. Nektar itu apa sih, Lula? Itu loh, cairan manis di dalam bunga yang merupakan bahan dasar untuk membuat madu. Aku jadi penasaran deh. Ada nggak ya hewan besar yang memakan tumbuhan? Ada dong, Danang. Contohnya panda. Nah, selain daun, panda juga suka memakan batang bambu. Ada juga yang suka makan biji-bijian seperti burung. Daun, buah, bunga, batang, biji. Berarti yang terakhir akar ya? Emangnya ada gitu hewan yang mau makan akar? Ada, Danang, terutama yang tinggalnya di bawah tanah. Tuh, lihat, pelakunya muncul. Hihihi. Oh, tikus tanah ya? Halo tikus. Danang, kita kerjain tugasnya yuk sekarang. Ayo. Nah, dari video yang sudah kalian tonton bareng-bareng, coba yang kalian dapatkan itu apa kira-kira tadi setelah menonton? Hewannya makannya macam-macam, nggak sama semuanya. Oh iya, hewannya macam-macam, jadi makannya itu beda. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Tadi sudah melihat bahwa hewan itu ternyata makanannya itu beda-beda, dan ternyata hewan itu dari semua jenis hewan yang ada di dunia itu ada pengelompokan hewannya berdasarkan jenis makanan. Terus yang selanjutnya itu jenis-jenis pengelompokan hewan ada apa saja sih? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama coba dibaca Mas Bagas. Herbivora, hewan yang hanya memakan tumbuhan. Contoh hewan herbivora adalah kuda memakan rumput, gajah memakan daun, buah dan kulit pohon, kambing memakan rumput, daun dan tanaman kecil. Ciri-cirinya memiliki gigi yang cocok untuk menggigit dan mengunyah tumbuhan, punya sistem pencernaan khusus untuk memproses serat tumbuhan. Ya, yang pertama yaitu hewan herbivora. Jadi hewan yang hanya memakan tumbuhan saja. Di situ coba tidak ada Bagas apa itu di sini? Temannya Bagas dulu. Yang mana temannya Bagas? Bukan ya, nggak boleh gitu ya Mbak Malia ya. Yang ini gambar apa?
golongannya berdasarkan jenis makanan adalah hewan omnivora. Jadi hewan yang memakan daging maupun tumbuhan. Tapi omnivora itu juga bisa disebut pemakan segala. Jadi kabeh itu gimana nggih? Nah, contohnya di situ ada yang gambar ya, ada beruang, terus ada babi yang di sini ayam. Mainnya kecil banget ya, nggak kelihatan ya. Jadi tadi kita sudah pelajari, sudah tahu deh, sudah menampilkan materi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada di selanjutnya biar memperjelas pemahaman kalian lebih paham lagi. Ibu kasih bagi LKPD terlebih dulu ya. Nanti ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Mas Bagas sama Mbak Maria. Kelompok kedua ada Mbak Rida sama Mbak Rizky. Nanti ibu kasih waktu 10 menit aja. Cukup ya? Ya Bu. Oke, selanjutnya ibu kasih LKPD-nya ya. Dibacakan secara berkelompok. Di kelompok 1 terus ini kelompok 2. Kerjakan bareng-bareng. Ya, apakah ada yang sulit anak-anak? Tidak. Ini gambar apa Bu? Yang mana? Itu burung onta. Ini gajah itu. Ya. Menit lagi ya. Tapi sebelum kita lanjutkan berdiskusi, kita speaking dulu. Boleh berdiri dulu anak-anak? Ya. Boleh berdiri anak-anak? Kita speaking cukup semangat ya, seperti biasa. Tepuk semangat.
Itu gambarnya apa? Coba diperlihatkan ke teman-temannya. Ini gambarnya singa. Singa. Kalau hewan singa maksudnya kemana tadi ya? Dia makan apa? Karnivora? Ya, coba dimasukkan. Bagaimana teman-teman? Apakah singa itu termasuk hewan karnivora? Ya. Ya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Farida. Oke, yang selanjutnya Astaga, masuk depan. Coba sini, coba dulu mainannya. Pilih yang mana? Ini tuh. Tuh, oke. Coba gambarnya diperlihatkan ke teman-temannya. Gambar apa itu? Panda. Panda. Betul sekali. Kalau panda itu termasuk golongan hewan yang makan apa ya di situ? Terus maksudnya berarti di karnivora, herbivora atau omnivora? Ya, sudah. Bagaimana teman-teman? Jawabannya benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan dulu buat peserta. Selanjutnya Mbak Maira, silakan maju ke depan. Terakhir deh, boleh dipilih hewannya mau yang mana? Ini Bu, ya. Dibuka, lihatkan ke teman-temannya hewan apa itu? Ini temannya Vidya. Ini sapi. Sapi. Sapi itu maksudnya berarti hewan apa coba? Sapi itu Golongan yang mana? Oke, sapi ya. Berarti kalau hewan sapi itu masuk ke golongannya apa Mbak Maira? Coba. masuknya ke herbivora. Herbivora. Oke, bagaimana teman-teman? Benar atau salah? Oke, bertanya-tanya. Bapak lihat. Oke, sudah maju semua ya? Sudah mencoba? Sudah mainan juga? Selanjutnya Ibu mau ngasih sedikit penguatan. Oke. Jadi di sini mengapa penting untuk mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan makanannya? Karena di situ membantu kita memahami rantai makanan dan ekosistem. Terus juga mengajarkan kita tentang hubungan antara hewan dan lingkungan mereka. Selanjutnya di sini dengan berbagai hewan yang mereka itu punya banyak ya jenisnya. Di situ kan ada yang pemakan tumbuhan, terus hewan, juga yang omni. Jadi
ayam, terus sayur kan, tuh, daging juga ya. Iya, Bu. Ya, terus kata anak-anak juga makan kita bisa merasakan berbagai makanan, ya. Jadi dengan itu kita harus bersyukur ya, nggak kayak itu apa contohnya kambing makannya rumput aja. Kalau kita makannya kayak gitu bosan kan? Bosan? Ya, jadi kita harus bersyukur sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yaitu fadkuruni adukum wasyukuru lima turun. Jadi kita harus senantiasa untuk bersyukur. Oke. Untuk tugas rumahnya nanti kalian buat poster penggalan